Kita juga punya misalkan pabrik untuk air minum misalnya. Kita Ya. juga punya apel celup, kosmetik dan lain-lain. Ini dari sisi hasil riset. Yang kedua harapannya nanti dari asetnya UPN. Aset Hmm. UPN ini yang bisa disewakan kita sewakan. Kita juga punya apa namanya kebun 20 hektar di Jombang di Wonosalam tepatnya. Ini juga harapannya nanti bisa menjadikan revenue generating. Revenue generating inilah yang nanti bisa mendorong apa tumbuhnya PTNBH kita ini. Nah, sekarang kita belum bisa membuat perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, nanti kalau Hmm. sudah BH kita bisa mengarah untuk membuat PT, CV dan lain-lain. Dan harapannya yang apa namanya bisa mendorong sebagai revenue generating di UPN itu. Termasuk juga endowment fund yang lain yang bisa kita bangun. Yang berikutnya kita punya kedokteran. Tentunya nanti kita bisa apa namanya implementasikan dengan membuka rumah sakit dan lain-lain, Bro. Jadi ini yang ini sudah kita Ya. ajukan ya proposal kita dan kemarin sudah diuji 3 kali bahkan dengan perbaikannya. Semoga nanti tahun ini bisa pihak. Gitu. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara untuk memantau eh, akreditasi unggul baru yang terbit tahun 2025 ini yang diterima oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi MMT IPU, Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Bapak Bang. Ya, Sehat. pertama tentu selamat atas capaian akreditasi unggul yang baru saja diberikan oleh Ban PT. Ya, Terima kasih ya, Pak. ya. Prof. Ahmad Fauzi lahir di Jombang 9 November 1965, menyelesaikan S1 di Universitas Brawijaya, kemudian S2 di ITS Surabaya, dan S3 kembali di Universitas Brawijaya. Berkarir di UPN Veteran Jatim, pernah menjadi Kepala Laboratorium Komputer Fakultas Pertanian, Kepala Pusat Komputer, Ketua Jurusan Teknik Informatika, Kepala Biro Umum, PLT Wakil Rektor 2, Kepala LPPM, kemudian jadi Wakil Rektor 2, dan saat ini menjadi Rektor sejak 2018. Nah, Prof, supaya lebih jelas, mungkin bisa diceritakan secara singkat perjalanan karir sampai saat ini. Silakan, Prof. Oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi tadi sudah sampaikan karir saya di UPN. Kebetulan saya masuk UPN itu tahun Ya, eh, 90, 90. ya, Setelah dari Malang langsung ke UPN. Saat itu kita melamarnya
menjadi dosen. Nah, tapi tesnya di Kemhan kayak itu, Kementerian Pertahanan. Hmm, ya, Tes terakhir di Yogyakarta, terus ditempatkan di UPN Surabaya. Ada 3 UPN, Jogja, Jawa Timur, dan Jakarta. Saya di UPN Jawa Timur ditempatkannya. Itu tahun 90, ya, Alhamdulillah, sejak pertama kali menjadi dosen, itu langsung dapat jabatan. ya, Jadi sampai hari ini belum pernah lepas jabatan saya ini. ya, Dari pertama ya jadi kepala lab komputer, karena saya itu tahun 90-an komputer belum begitu banyak. Alhamdulillah saya itu yang bisa komputer beberapa orang saja gitu. Dan alhamdulillah saya dipercaya dari lab komputer sampai dengan hari ini jadi rektor. Ini sudah periode yang kedua, tinggal satu ya, tahun setengah lagi nih Pak Bambang. ya, ya, Oke, ini karir saya. Eh, dan kebetulan saya juga suka menulis. Saya dulu ya, di Malang itu pengisi kolom tetap di Suara Indonesia yang almarhum. ya, 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 di tahun berapa sih? ya, 85 lah, Mel. 90-an. Dan sebetulnya sebelum di UPN itu saya jadi wartawan Japos. Ya, oh, sempat berubah jadi ya, wartawan karena suka menulis ya, itu. Sebenarnya ya, nggak suka menulis saja karena butuh uangnya itu kan. ya, Di Malang kita ya, sambil kuliah ya. Prof, Oke. ya. Kita sama-sama wartawan, Prof. Saya dulu pernah lama di Suara Merdeka, Semarang. Oh, saya merdeka. Luar biasa Ya, ya. iya. Oke. Baik, Prof. Kemudian mungkin bisa bercerita tadi sejarah tentang UPN Jatim yang pernah apa di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan waktu itu kalau tidak salah. Nah, kemudian sekarang seperti apa? Oke, jadi UPN Jawa Timur itu berdiri tahun 59. 59 di bawah Yayasan Pembina awalnya itu. Ya, Sampai dengan tahun 65, eh, tapi saat itu mahasiswa sekitar 200-an gitu ya. ya, Cukup cukup banyak saya itu, tapi ada pergolakan politik 65, akhirnya diambil alih oleh KUVET namanya. ya, KUVET itu apa singkatannya, dia veteran. ya, Dari veteran, jabatan dan beberapa beberapa apa namanya ini orang untuk mengambil alih. Saat itu digabung dengan UPN Yogyakarta ya, sebagai pusatnya. Kita di apa di cabangnya begitu kira-kira. ya, Nah, ya, setelah bergabung itu masuklah jadi perguruan tinggi negeri kedinasan. hmm, Di kedinasan tahun 72 sampai dengan tahun 83. ya, 83 menjadi negeri swasta, menjadi PTS, dan tahun 2014 yang lalu jadi PTN lagi. Makanya hmm. UPN singkatannya Universitas Paling Negeri karena pernah jadi negeri 2 kali gitu. UPN Iya, veteran. iya, iya. Jadi sekarang statusnya negeri, Bro. Sekarang negeri di bawah Oh, Kementerian Dikti Saintek. iya, Sudah iya, iya. setahun ini, sejak 2014 yang lalu. Iya, iya. Oke. Baik. Kalau negeri berarti sekarang statusnya monopo, BLU, PTNBH. Ya, negeri kan ada 3, ada Satker, Ya, BLU, dan ya, BK. Kita pertama kali apa, di jadi negeri itu jadi Satker. 4 tahun ya, jadi Satker, terus kita 4 tahun berikut. Setelah itu kita menjadi BLU, mengajukan BLU. Dan kita punya ya, prestasi, saya itu karena mungkin sudah mapan ya UPN, kita bisa membayar remun dan lain-lain, remunerasi itu tercepat di antara ya, PTN BLU di Indonesia gitu. Alhamdulillah, prestasi juga luar biasa, berkembang setelah jadi negeri, mahasiswa juga luar biasa perkembangannya, dan insya Allah ke depan kita akan mengajukan untuk jadi PTNBH. Ini sudah proses, Pak. ya. Oke. Ya, kalau pengamatan saya tidak salah, dari 3 UPN ini di Jogja, Jakarta, dan Jawa Timur, yang akreditasi unggul baru Jawa Timur ya, Bro? Baru Jawa Timur, iya.
Sebetulnya Justru unggul kita sudah A ini sudah eh, sejak negeri itu kita sudah A. ya, 2016 ini kita sudah A. ya, Sampai dengan kemarin itu kita beralih ke unggul itu. ya. Kan ya. Jadi yang Jogja malah belum. Belum, masih B. Jogja dan Jakarta masih B. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya, ya Ya, baik. Nah, mungkin perkembangannya. bisa diceritakan bagaimana usaha, perjuangan dan kiat-kiatnya sehingga justru UPN Jawa Timur yang akreditasi unggul. Oke, jadi sebetulnya apa namanya pada saat kami menjadi rektor itu saya menggunakan apa namanya saya meyakini bahwa SDM dan Ya, infrastruktur itu akan jadi pendorong utama di dalam ya, pengembangan institusi begitu. ya, Jadi pertama kali saya sentuh SDM-nya, saya itu masih punya sekitar 300 dosen ya, dan 300 juga tenaga pendidikan ya. Ini sama antara dosen dan pendidikannya ini. ya, Dari situ saya investasikan untuk sekolah ya, setelah dan saya mengangkat lagi baru yang fresh ya ya, fresh. Jadi ini saya ngangkat saya itu sekitar 200, kami angkat lagi berikutnya 200 lagi dan seterusnya. Saya pilih syaratnya adalah yang betul-betul terbaik gitu biasanya karena ini kan ya, investasi untuk SDM ke depan. Yang masih mudah-mudahan saya sekolahkan ke luar negeri. ya, Dan di, apa dengan bertambahnya dosen, tentunya dosen kan punya konsekuensi dengan jumlah mahasiswa. Mahasiswa ya, kami terima bertahap. Saat itu kita masih 10 ribuan mahasiswa. ya. Dan saat ini kita sudah 28 ribuan sekarang ini. Hmm, Naiknya sudah 2 kali lipat lebih ya. Dan ya, itu yang kami lakukan. Sehingga antara rasio dosen sangat bagus. Sebagai dosen masih sekolah ke luar negeri, beberapa sudah pulang. Yang baru-baru ini kami menerima yang S3 juga. Yang tahun ini kami menerima S3 ya, itu ada 25 orang S3. Jadi langsung bisa tune in dengan dosenannya ini. Jadi alhamdulillah ini berkembang dengan baik. Kami juga mengangkat dosen-dosen di luar negeri, terutama dari negara-negara yang maju gitu. Saya ada 8 hmm, dari Amerika, Australia, Jepang, India, dan lain-lain. Ini kami angkat namanya Jang Profesor. Kami hmm, tahun ini punya punya 8. Kami juga membuka mahasiswa luar negeri. Luar hmm, negeri ini saya ini sudah ada sekitar 90-an, tepatnya 87 orang ini mahasiswa dari luar negeri. Nah, dan ini juga memberikan atmosfer akademik paling nggak kepada lingkungan di UPN ya terhadap mahasiswa yang dalam negeri ini bisa menyesuaikan juga gitu, saling memberikan support gitu. Ini yang kami lakukan Pak Bambang. Sehingga ya, dengan modal ini kami ajukan unggul kemarin, alhamdulillah ini bisa disetujui gitu. Itu yang kami lakukan. ya, baik. Ada yang menarik tadi, Pak. Profesor dari luar negeri itu benar-benar warga negara asing atau seperti apa, Pak? Betul, jadi warga negara asli sana. Jadi India ya orang India. Oh, Jadi oh, ya, Australia ya, ada satu yang mereka orang Indonesia tapi berkarir di sana. ya, Misalkan ini tadi baru siang tadi ini baru kami eh, dapat tambahan lagi satu. Kebetulan ada dari Indonesia tapi mereka berkarir di Montfort University di Inggris. Ya. ya, Jadi yang memang ada yang dari luar. Tapi dari 8 itu yang 6 itu dari asli sana orang. ya. Baik, ini menarik. Sepanjang saya mewawancarai banyak rektor perguruan tinggi, belum belum ketemu yang seperti ini. Artinya itu profesor, Prof. Artinya apakah standarisasinya sama dan bisa diakui di Indonesia?
Ya, jadi kebetulan dari dulu awal jadi PTN ya kita punya 21 jurusan prodi. Sekarang sudah 40 Mas Oh, Bang. ya, Dan sekarang prodi kami ini yang separuh ini sudah menggunakan kurikulum berbasis internasional. Dan memang kami siapkan ke sana. Harapannya semua yang sudah akreditasi minimal baik sekali dan unggul ini harus internasional. Karena kita siapkan untuk mereka memperoleh mahasiswa dari luar negeri itu. Nah, ya, tentunya harus apa namanya harus ada kolaborasi internasional, terutama dosennya juga, dosen-dosen internasional. ya, Nah, ini kami guide ini untuk pertama pembelajaran yang jelas. Yang kedua adalah ya, riset, kolaborasi riset dengan dosen-dosen di dalam kami. ya, Ini yang kami lakukan, Pak. ya. Baik. Jadi itu termasuk kan ada persyaratan kalau buka prodi atau program apa S2, S3, Ya, profesornya harus sekian gitu. Maksudnya ya. tadi itu kalau dari luar negeri bisa disetarakan atau seperti apa, Bro? Eh, Tidak bisa dipakai untuk akreditasi, tapi paling nggak pertimbangan Oh, ya. oke. Pertimbangan karena Ya, mereka kan apa namanya ini kita kontrak ya, jadi buatnya masih ya. Baik. Ini menarik. Nah, tadi dikatakan ada program mahasiswa asing, ada kelas internasional separuh. Itu bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Bro? ya jadi kelas-kelas itu pakai bahasa Inggris gitu jadi memang begini 87 itu ada di beberapa apa namanya ini prodi. Ada yang satu prodi hanya isi dua, ada yang lima, ada yang tujuh gitu kan berbeda. Nah, kelas yang mereka masuki itu kelas yang khusus, kelas bahasa Inggris gitu di prodi tersebut. Dan untuk anak-anak mahasiswa yang umum ya kelas umum, kita artinya gini. Kalau mau masuk di kelas misalkan A gitu, Pak, kelas A yang ada bahasa internasionalnya itu pengantarnya bahasa Inggris ya lain di luar anak-anak yang anggap aja tujuh misalnya itu ya eh, anak-anak dalam kita anak-anak Indonesia tapi ikut bahasa Inggris tentunya kelas bahasa Inggris itu ada perbedaan masalah bayar nggak ada jadi sama jadi bagian Ya, artinya dengan adanya bahasa asing itu memberi apa ya nuansa tersendiri dan semangat apa menyesuaikan dalam ya hal bahasa dan atmosfer sebagainya. akademiknya akan terbentuk Pak. Ya Ya, jadi akhirnya kemarin kami memperoleh apa namanya ini penghargaan dari kementerian yang ya, ikut mahasiswa yang ikut ISMA program ISMA yang ke luar negeri kami ya, juga kerjasama dengan luar negeri untuk apa namanya yang pembelajaran satu semester itu banyak sekali ya, kita nomor tiga di Indonesia itu ya ya, setelah UGM dan mana yang dua kemarin saya lupa ya, kayaknya UPN itu jadi paling banyak yang memperoleh mahasiswa yang dikirim ke luar negeri ada yang ISMA itu langsung ke sana. Kemarin ya, tahun kemarin ada 12, tapi yang mahasiswa stay di Indonesia, mereka ikut kuliah di luar negeri pakai online itu cukup banyak kita. ya, Ada 300-an lebih itu anunya. ya. Prof, itu ada kerjasama misalnya double degree dengan universitas luar negeri atau seperti apa? Double degree tidak, hanya apa namanya sharing sharing SKS itu. Apa namanya ini hanya ngambil di sana terus kita akui gitu. Kita akui double SKS satu satu semesternya itu. Kita ada di Malaysia, Thailand, ada di beberapa di Australia, ada di Ya. Baik, Prof. Sekarang kembali ke tadi mahasiswa. ya, Eh, Jumlahnya 28.000 ya, itu ada di berapa fakultas dan setiap tahun tambahnya berapa, Prof? ya. Jadi masa kami 28.000, saya jelaskan dari awal Pak Manggi. Ya. Saya punya kebijakan 12.000 mahasiswa kami itu 80% dari Jawa Timur. 20% Hmm, itu dari luar Jawa Timur dan daerah 3T. ya, Terluar terpencil tertinggal. Jadi ya, ada di 35 provinsi, yang tiga kan baru yang ini belum ya. belum anu. Terus dari 28.000 tadi itu apa namanya apa tadi Pak? Pak Bambang pertanyaannya?
baru fakultasnya tertampung di fakultas berapa dan tiap tahun tambah berapa? Diterima di 40 program studi Ya. di 8 fakultas, di 8 fakultas. Hmm. Dari 40 itu kebetulan yang apa namanya 19 itu prodi baru itu, termasuk kedokteran yang terakhir kedokteran kemarin Ya. yang kita buka. Ya. Per tahun tambah berapa, Bro? Oh ya, eh, pendaftarnya tahun kemarin itu peminatnya 43.000. Ini sekarang Hmm. kan baru pertama SNBP. SNBP Ya. ini kemarin dilaporkan UPN ada kenaikan 6,7% ke peminatnya. Ya. Dan dari situ nanti kami akan menerima totalnya 6.600 Ya. per tahun. Dari itu. Itu total semua ya, Bro? Total per tahun 6.600. Ya. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Baik. Nah, kemudian kekhasan yang membedakan antara UPN Jawa Timur dengan perguruan tinggi yang lain apa, Bro? Kebetulan UPN Universitas Jawa Timur itu didirikan dengan Perpres nomor 122, 121 Jogja, 122 UPN Jawa Timur, dan 123 UPN Jakarta. Tiga-tiganya sama, yaitu sebagai kampus bela negara. Itu yang membedakan dengan kampus yang lain. Sehingga kurikulumnya itu ada kurikulum yang mengarah ke bela negara, dan itu memperoleh apa namanya pendampingan dari Kementerian Pertahanan. Kemhan sebagai orang orang tua kami dulu gitu. Jadi kami memperoleh pendampingan kurikulum dari sana. Dan kami semester 1, 2, dan 3 itu ada penerapan kurikulum bela negara tersebut. Termasuk yang terakhir itu adalah ada outbound. Kami juga punya sistem informasi bela negara, SIOBEL namanya. Itu secara online, itu mahasiswa semester 1, 2, dan 3, dan seterusnya nanti di dalam harapannya ada hybrid gitu ya, hybrid. Itu melakukan nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara tersebut dilakukan mulai dari cinta tanah air, bagaimana yang kecil, misalkan apa membersihkan kalau ada sampah di yang enggak apa enggak pas semestinya dan sebagainya, kalau ada sesuatu yang mengganggu di lingkungan dan lain-lain, itu mereka harus bisa berperan aktif di dalam nilai-nilai bela negara tersebut. Dan itu nanti dia dia misalkan dia foto, terus habis itu diupload. Itu adalah apa namanya yang mereka lakukan dalam sistem tersebut. Nanti sistem itu masuk ke dalam server, nanti akan menjadikan pertimbangan dalam nilai yang mereka mereka lakukan selama 3 semester tersebut. Nah, kami anggap 3 semester ini pembelajarannya cukup antara teori dan praktek gitu ya. Harapannya ini jadi habit, jadi kebiasaan mereka melakukan hal-hal yang kecil tapi bisa menjadi baik untuk lingkungan dan membangun karakter mereka begitu. Itu yang saya lakukan. Nah, kemudian tadi kekhasan tadi bela negara itu kalau muncul sebagai karakter alumni seperti apa, Bro? Artinya profil alumninya seperti apa? Ya, kami punya alumni sudah sekitar 65.000, cukup cukup banyak. Ya, Eh, ya, apa namanya di Indonesia ini ya ada yang dari pemerintahan, dari TNI Polri ya. banyak sekali. Harapannya memang salah satu di nilai itu ada kurikulum anti korupsi, misalnya begitu. Oh, Ya, ada kurikulum anti korupsi itu harapannya bisa bisa menjadi tadi termasuk habit tadi itu salah satu yang ya, kita harapkan, Bang. Jadi ya, masalah akhlak, masalah adab, kebetulan kami punya punya motonya juga demikian. Jadi ya. morality with knowledge gitu. Jadi moralnya Hmm. dulu itu harus dibentuk gitu, bukan knowledge-nya dulu gitu.
Hmm. eh, morality with knowledge. Jadi baru baru kita bicara ilmu. Jadi utamakan adab daripada ilmu. Itu yang kita sentuh, harapannya jadi habit gitu ya. Nah, Ya. kurikulum yang sudah kita bangun ini ya harapannya jadi habit berikutnya pada saat menjadi alumni dan seterusnya begitu harapan kita begitu. Termasuk kedisiplinan gitu. Ya. Kedisiplinan. Kalau di awal itu Bang, kuliah di Ya. UPN ini kan seperti tentara itu. Jadi pas itu Oh, ya duduk siap gerak gitu ya. ya, Selamat pagi ya jadi gitu. Nanti ya, ya, selesai ya ada laporan baru terima kasih gitu. Jadi model-model yang mungkin di umum nggak ada barangkali ya di ya, kuliah umum ya. Jarang terjadi. Kalau ada pun jarang terjadi. Tapi ini kita lakukan untuk tadi itu membangun karakter habit tadi itu. ya. Ya, jadi harapannya begitu. Jadi mungkin sebagian mengambil profesi di apa, Bro? Di TNI, Polri semacam itu akhirnya. Ada juga ya nggak semuanya nggak banyak juga sih sebenarnya. Ya, Banyak yang di pemerintahan, banyak di apa namanya di swasta juga banyak. Gitu. ya. TNI Polri Mu- memang ada beberapa. Yang tadi baru habis Jumatan tadi ada yang alumni kita bintang satu yang asal dari Pare tadi ketemu mau menyumbang untuk masjid tadi barusan. Ini salah satu ya, alumni tadi dari ya. TNI AD. Itu. Mungkin ada nama-nama yang bisa disebut Prof alumni yang apa menjadi kebanggaan UPN Veteran Jawa Timur. Banyak banyak sekali. Banyak sekali. Banyak. Banyak, sudah 59.000 cukup. Iya, iya. Cukup. Baik. Nanti kalau saya Nah, sebut yang lainnya aku kayaknya akan disebut. iya. Baik, Prof. Eh, Nah, kalau program-program studi yang favorit, yang peminatnya cukup besar di UPN Veteran Jawa Timur, misalnya seperti apa, Prof? Ya, kebetulan ini ngikuti kayak ngikuti apa zaman gitu ya. Ya, Tapi dalam 5 tahun terakhir, saya ambil itu 5 tahun terakhir, ini ya, komunikasi manajemen hukum ini nggak pernah turun peminatnya. ya. Naik Oh, terus itu Bapak. Padahal ya, sebetulnya dulu awal ya, UPN ini kan ada perguruan tinggi apa fakultas pertanian. Dulu unggulan kita ya, di pertanian, Bang. ya, ya. Pertanian karena sampai hari ini pun prodi pertanian yang ada di Indonesia ini di kota besar hanya UPN. Anggap aja Hmm, IPB pun masih di kota apa bukan bukan ibu kota ya, provinsi kan. Nah, yang ya, sebetulnya hanya di UPN sebetulnya. Yang lain-lain kan ya, nggak ada tuh ya, di ibu kota provinsi. Nah, ini akhirnya kita arahkan ke apa pertanian perkotaan gitu. ya, Tapi dari kebijakan ikuti kebijakan pemerintah, sebelumnya kita sempat turun gitu ya. Nah, sekarang ini mulai naik lagi karena ada kebijakan apa permintaan alumni pertanian cukup banyak gitu ya, cukup ya, banyak. ya, ya, Nah, sehingga naik lagi ini luar biasa lagi ini. ya, ya, Jadi ngikuti ngikuti apa zaman gitu. ya. Iya. Apalagi sekarang ada program swasembada pangan. Betul soal sumber pangan ini gitu ya. Oke, jadi Ya, ini minatnya luar biasa ini sekarang ini pertanian. ya, ya. Iya. Nah, Prof tadi dikatakan bahwa program selanjutnya untuk menjadi PTN BH. Nah, Ya, salah satu ciri PTN BH itu adalah kemandirian finansial, tidak salah. Nah, betul, betul. bagaimana menyiasati ini, Prof? Oke, jadi kebetulan memang kita ini punya beberapa unggulan. Salah satunya adalah hasil riset kita. Hmm. Hasil riset kita ini cukup banyak. Salah satunya hak kekayaan intelektual kita sudah di atas 700, bahkan hampir 900-an. Ya, Terus apa namanya dari sekian ini yang desain industri itu sekitar 200-an. Dan itu sudah kita implementasikan di seluruh Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke, ya, mulai mana Talaut sampai Sapura Jua. ya, Itu ya, ada 105 kabupaten daerah 3T yang sudah kita inisiasi dengan hasil-hasil produk kita. Misalnya begini, ya, ya, misalnya di Talaut itu menghasilkan ikan. Di sana ya, ikan kita olah,
sehingga tidak dijual dengan dijual apa namanya ikan gitu saja, tapi sudah dalam bentuk olahan. Ada kita buat mesinnya, mesin untuk membuat apa abon dan lain-lain. Ya. Terus termasuk kecap dari ikan dan lain-lain. Nah, di Sapura Jua yang paling selatan yang dekat Australia itu di NTT Hmm. itu kan pusatnya kelapa dan garam. Kita olah Hmm. juga kelapa menjadi sekian turunan. Ya. Sehingga mereka bisa menjualin lebih bagus lagi anunya apa namanya nilai tambahnya. Ya. Nah, dari situlah outsourcing kita banyak, ada 200-an. Nah, itu Hmm. kita kerjasamakan dengan beberapa apa namanya perusahaan. Harapannya nanti Ya. bisa menghasilkan apa namanya fee dari yang kita hasilkan Ya. itu. Ada hilirisasi dari hasil riset Ya. itu. Kita juga punya misalkan pabrik untuk air minum misalnya. Kita Ya. juga punya apel celup, kosmetik dan lain-lain. Ini dari sisi hasil riset. Yang kedua, harapannya nanti dari asetnya UPN. Aset Hmm. UPN ini yang bisa disewakan, kita sewakan. Kita juga punya apa namanya kebun 20 hektar di Jombang, di Wonosalam tepatnya. Ini juga harapannya nanti bisa menjadikan revenue generating. Revenue generating inilah yang nanti bisa mendorong apa tumbuhnya PTNBH kita ini. Nah, sekarang kita belum bisa membuat perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, nanti kalau Hmm. sudah BH, kita bisa mengarah untuk membuat PT, CV, dan lain-lain. Dan harapannya yang apa namanya bisa mendorong sebagai revenue generating di UPN itu. Termasuk juga endowment fund yang lain yang bisa kita bangun. Yang berikutnya kita punya kedokteran. Tentunya nanti kita bisa apa namanya implementasikan dengan membuka rumah sakit dan lain-lain. Jadi ini yang ini sudah kita Ya. ajukan ya proposal kita dan kemarin sudah diuji 3 kali bahkan dengan perbaikannya. Semoga nanti tahun ini bisa pihak. Gitu. Ya. Baik, luar biasa, Prof. Nah, sekarang sudah akreditasi unggul. Eh, Apalagi target-target yang masih ingin dicapai? Ya, kita kerjasama internasional akan kita kembangkan terus ya karena dari sinilah kita juga bisa mendorong memperoleh suatu nilai kepakaran nantinya harapannya Ya. secara internasional maupun nasional. Banyak yang belum belum kita kerjakan secara nasional untuk bisa menghasilkan kolaborasi dan menghasilkan apa namanya ini revenue generating dari riset tersebut. Ini akan kita dorong terus. Harapannya nanti kita ada kemantapan ya. Kebetulan saya tinggal menjabat tinggal 1,5 tahun lagi. Hmm. Ini sudah kita rencanakan mulai dari apa namanya eh, SDM ke depan ya pengganti pengganti ke depan sudah kita siapkan termasuk juga tadi itu revenue generating untuk supaya tidak decline gitu, tidak decline, Hmm. tidak turun ini prestasi dan lain-lainnya. Kan sayang sudah kita bangun, nanti kita tidak siapkan generasi penggantinya yang bagus, Hmm. akan jadi turun. Ini yang sudah mulai kita siapkan tahun-tahun ini, Pak. Ya. Baik, terima kasih sekali. Sudah banyak yang disampaikan oleh Sama-sama, Profesor Bapak. Sama-sama. Dr. Insinyur Akmal Fauzi, MMT IPU, Rektor UPN Veteran Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi, prestasi-prestasi eh, akan berlanjut Amin. eh, walaupun masa jabatannya tinggal 1,5 tahun. Sekali lagi terima kasih Prof. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Prof. Oke. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video